Bab 72. Yuan Darah. Kompetisi 4 orang suci dimulai. Bab 72. Yuan Darah. Kompetisi 4 orang suci dimulai. Jijiji, itu menarik. Maksudmu, kau bertemu dengan tubuh suci kuno dan tubuh suci Suanyin dari alam tertinggi di luar sana, kan? Pada saat yang sama, di gerbang jiwa darah, utusan gerbang jiwa darah yang telah lolos dari kejaran Lin Shuirou dan yang lainnya telah kembali ke gerbang jiwa darah dan berlutut di tanah dengan ekspresi sangat kagum. Dia menatap pemuda di depannya yang mengenakan jubah merah. Wajah pemuda itu pucat pasi, bibirnya semerah darah, dan rambutnya berwarna merah menyala, membuatnya tampak sangat ajaib. Ya, Tuhan Putra Kudus, sungguh menarik bahwa kamu, seorang kaisar semu di puncak, benar-benar membiarkan 2 alam tertinggi melarikan diri, dan kamu kembali ke gerbang jiwa darah dengan putus asa. Haruskah aku menyebutmu sampah, atau haruskah aku menyebutmu sampah? Anak laki-laki itu adalah Zui Wen, putra suci sekte jiwa darah, dan yang disebutkan oleh 3 utusan sekte jiwa darah yang dibunuh oleh Wu Yifan. Mendengar perkataan Zui Wen, utusan sekte jiwa darah tiba-tiba gemetar dan berkata hampir memohon belas kasihan. Tuan Putra Suci, tidak ada yang salah dengan tubuh suci Suanyin. Hanya saja tubuh suci kuno itu sangat aneh. Meskipun hanya sementara menembus ke puncak tertinggi melalui teknik terlarang, ia memiliki fondasi yang sangat kaya. Jika saya melanjutkan, saya pasti bisa mendapatkannya. Satu-satunya orang yang turun darinya adalah para dewa suci Tanah Suci Rousui dan Tanah Suci Guntur yang tiba. Saya khawatir akan kehilangan hal-hal baik dari Tuhan Putra Kudus, jadi saya memilih untuk pergi. Mohon maafkan saya atas kesalahan saya. Setelah berkata demikian, utusan gerbang jiwa darah menundukkan kepalanya, tampak amat ketakutan, bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Untuk waktu yang lama, Zui Wen tidak berbicara. Tepat ketika utusan sekte jiwa darah merasa penasaran, detik berikutnya, Zui Wen akhirnya mengambil tindakan. Aku sudah memberimu begitu banyak harapan, tetapi kau telah mengecewakanku. Kau telah membuatku sangat kesulitan. Lagi pula, sekte jiwa darah kami tidak meninggalkan sampah, jadi lebih baik kau mati saja. Setelah Zui Wen berkata demikian, kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Wajah utusan sekte jiwa darah penuh ketakutan, dan dia berbalik dan berencana untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana mungkin putra suci sekte jiwa darah menjadi hal yang sederhana? Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh energi darah utusan sekte jiwa darah diserap oleh unsur darah, dan dia pun meninggal. Wajah Zui Wen menunjukkan ekspresi jijik. Sampah hanyalah sampah, dan seluruh tubuhnya sedikit kotor. Putra suci marah lagi. Siapa yang memprovokasi kamu? Pada saat ini, sesosok tubuh dalam balutan gaun merah muncul dari luar. Setelah melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Meskipun Zui Wen sedikit marah dengan penampilan wanita berbaju merah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, orang di depannya adalah tetua sekte jiwa darah, atau lebih tepatnya, pelindungnya. Elder Wa bercanda lagi. Lupakan saja, jangan bahas ini dulu. Bagaimana persiapan untuk Blood Sentiment? Aku tidak ingin terjebak di alam bawah selama sisa hidupku. Zui Wen menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ketika urusan bisnis muncul, tetua Wa juga menjadi serius dan berkata dengan wajah serius. Esensi darah suci hampir siap. Mungkin butuh 5 esensi darah konstitusi khusus lagi untuk menyelesaikannya. Saat itu, kita akan dapat menyingkirkan batasan-batasan dunia surga yang mendalam dan keluar dari dunia ini. Mendengar ini, Zui Wen mengangguk, lalu memikirkan sesuatu dan berbicara. Saya ingat 10 tahun lagi akan ada kompetisi antara 4 orang suci di luar sana. Pada saat itu, para jenius dari seluruh dunia langit yang mendalam akan muncul. Mungkin kita bisa menemukan 5 orang jenius dengan fisik istimewa di antara mereka. Saya mengerti, tetapi sekarang kita kekurangan tenaga manusia.
Terlalu sedikit makhluk dari dunia surga yang mendalam yang dapat menahan kekuatan vampir kita dan menerobos ke tingkat kaisar semu. Bahkan sekarang, kita hanya memiliki 5 orang mendalam yang dapat keluar dari puncak kaisar semu. Hanya orang-orang dari dunia surga. Tetua Wa tertegun sejenak, lalu berkata dengan ragu-ragu. Namun Suewan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa meninggalkan tempat mengerikan ini. Jadi begitu. Penatua Wa mengangguk dan setuju, lalu turun untuk mempersiapkan operasi. Setelah Tetua Wa pergi, Suewan menyipitkan matanya sedikit, menatap langit yang terlalu merah untuk dilihat di lembah pemakaman dewa, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tetapi keempat orang itu pasti tidak dapat melakukan apapun padamu. Tunggu saja, aku akan membalas dendammu. Waktu selalu berlalu dengan tenang selama kultivasi, dan selama kurun waktu ini, tingkat kultivasi Wu Hao juga telah naik ke puncak Golden Immortal, dan dia semakin dekat dengan Golden Immortal yang abadi. Sukya Oran juga berhasil naik ke tingkat menengah Raja Suci. Lagi pula, Wu Hao ada di sana untuk membantunya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa menerobos dengan cepat? Adapun 2 orang lainnya yang juga terpilih adalah Wu Qiankun dan Wu Qitian. Keduanya sekarang berada di alam suci, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci untuk mendapatkan pengalaman bertarung yang akan bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Wu Qiankun dan Wu Qitian juga setuju, lalu mereka membuat rencana dan sepakat untuk bertemu di Tanah Suci 10.000 bunga. Lagi pula, Wu Qitian berada di kamar dagang Wu di wilayah utara, jadi akan lebih baik berkumpul di Tanah Suci 10.000 bunga daripada pergi bersama. Keluarga Wu masih kekurangan banyak hal, seperti monumen klan. Wu Hao sedang duduk di bukit di belakang keluarga Wu, dan di sebelahnya berbaring seekor rubah kecil yang malas. Dia adalah Wu Hu. Setelah kembali ke keluarga Wu, Wu Hao meninggalkan Wu Hu di keluarga Wu untuk berlatih. Di bawah irigasi gila Wu Hao, Wu Hu juga telah membuka kunci bentuk ekor 7 dan mencapai puncak Raja Suci. Ketika 9 ekornya terbuka penuh, ia dapat menandingi kekuatan Kaisar Agung. Tetapi saya tidak tahu apakah ada bentuk lain di atas rubah berekor 9. Tuan, jadi Anda berencana membangun monumen klan? Wu Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Hao mengangguk dan mengungkapkan pikirannya. Saat ini, keluarga Wu telah tumbuh kuat, dan sudah saatnya banyak hal memiliki tatanan yang jelas. Banyak keturunan generasi keempat yang belum menikah dan memiliki anak, tetapi keturunan generasi ke-6 dan ke-7 telah keluar, jadi saya memutuskan untuk mendapatkannya di keluarga Wu. Monumen klan akan mampu menekan nasib keluarga Wu saya. Wu Hao berkata perlahan, dan pada saat yang sama, dia juga teringat apa yang dikatakan Wu Yifan sebelumnya bahwa dia menginginkan tripod, dan dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah monumen klan. Bagaimanapun, tripod dan prasasti sebenarnya memiliki efek yang sama, dan tripod juga memiliki efek menekan keberuntungan, dan juga dapat digunakan sebagai pengorbanan selama festival. Terlebih lagi, dia pasti tidak akan tinggal di alam surga mendalam di masa depan. Batas atasnya terlalu tinggi, dan batas atas alam surga mendalam adalah Kaisar Agung, dan dia pasti akan meninggalkan alam surga mendalam di masa depan. Mendengar ini, Wu Hu juga mengangguk dan setuju. Namun saat ini Wu Rolong sedang menyendiri untuk menyerang tahap tengah Sang Petapa Agung, jadi kita bisa membicarakannya nanti. Bab 73, Kuali Abadi menekan keberuntungan keluarga Wu. Bab 73, Kuali Abadi menekan keberuntungan keluarga Wu. Apa? Ayah? Apakah ayah akan membuat kuali untuk menekan keberuntungan keluarga Wu? Wu Rulong kebetulan sedang keluar dari pengasingannya, dan kemudian dia mendengar kata-kata Wu Hao, dan wajahnya tiba-tiba tampak sedikit terkejut. Lagi pula, menurut pemahamannya tentang ayahnya jarang sekali peduli dengan urusan keluarga. Dapat dikatakan bahwa setelah Qian Kun dan yang lainnya lahir, Wu Hao jarang sekali ikut campur dalam urusan keluarga Wu. Wu Hao mengangguk.
Ya, keluarga Wu kita sekarang dapat dianggap sebagai keluarga yang sedikit lebih kuat. Tentu saja, kita membutuhkan sesuatu yang lebih tinggi untuk menekan keberuntungan keluarga Wu kita dan memastikan bahwa keluarga Wu kita dapat memakmurkan Dao abadi. Pada beberapa dinasti atau kekuatan yang kuat, akan ada hal-hal yang menekan takdir dinasti mereka untuk memastikan dinasti tersebut dapat makmur selamanya, seperti dinasti yang kuat, tanah suci 10.000 bunga, dan seterusnya. Lagi pula, mereka yang mampu menekan keberuntungan setidaknya harus mencapai level senjata tertinggi. Namun Wurolong menghela nafas dan berkata dengan nada sedikit melankolis. Ayah, bukannya aku tidak mau. Hanya saja aku butuh waktu lama untuk menemukan semua bahan yang bisa digunakan untuk memurnikan pedang senjata kaisar. Jika aku mencarinya sekarang, mungkin akan butuh waktu lama untuk menemukan semuanya. Mendengar ini, Wu Hao terdiam sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, lakukan yang terbaik. Aku juga akan mencari bahan-bahan di sini. Setelah bahan-bahan terkumpul, aku akan memurnikan harta spiritual untuk menekan keberuntungan keluarga. Itu adalah masalah takdir bagi keluarga Wu, jadi Wurolong tentu saja tidak akan menganggapnya enteng, dan segera memerintahkan untuk mencari bahan-bahan di dunia surga mendalam yang bisa digunakan untuk memurnikan senjata kaisar. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dunia surga yang mendalam tidak hanya kekurangan kaisar agung, tetapi juga bahan-bahan yang dapat digunakan untuk memurnikan senjata kaisar menjadi sangat langka. Bahkan kamar dagang Wu yang kuat telah mengumpulkannya selama setahun penuh. Akhirnya menemukan dan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Sekarang, jika Wu Hao ingin menempa senjata kaisar baru, tentu akan membutuhkan banyak waktu. Dan tak lama kemudian, hanya tinggal 5 tahun lagi sebelum kompetisi 4 orang suci digelar. Pada saat ini, di tanah suci 10.000 bunga, Lin Tianyi yang telah lama menyendiri, akhirnya keluar dari pengasingannya. Dengan bantuan Wu Hao, Lin Tianyi akhirnya berhasil mencapai ranah kuasi kaisar yang diimpikannya. Meskipun Lin Tianyi hanyalah seorang kuasi kaisar kecil di tahap awal, semua orang di tanah suci 10.000 bunga tahu bahwa Lin Tianyi tidak boleh dibiarkan melakukan itu. Tuhan tidak senang. Anda harus tahu bahwa di belakang Lin Tianyi ada Sukya Oran, dan di belakang Sukya Oran ada pria itu. Yang mulia, kompetisi 4 orang suci akan diadakan lagi. Saya ingin tahu apakah Anda akan pergi ke sana kali ini atau... Tetua Agung itu mendatangi Lin Tianyi dan bertanya dengan sedikit keraguan di wajahnya. Melihat ekspresi Tetua Agung, Lin Tianyi juga tahu apa yang dipikirkan Tetua Agung. Lagi pula, Kaisar Murong sebelumnya pernah pergi ke sana atas nama Tanah Suci 10.000 bunga. Tetapi sekarang dialah yang berada di tahap awal Kaisar Semu. Kalau dulu dia pernah melakukan hal itu, mungkin dia sudah dibunuh oleh Li Taibai. Yang lain memandang rendah mereka. Namun Lin Tianyi hanya menggelengkan kepalanya pelan ketika mendengar ini, lalu berkata perlahan. Tidak masalah. Bagaimanapun, cepat atau lambat aku akan muncul, dan tidak butuh waktu lama bagi kematian Kaisar Murong untuk menyebar ke seluruh dunia surga mendalam. Jika Anda ingin menyembunyikannya saat itu, Anda tidak akan dapat melakukannya. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu orang lain. Ini adalah berita bahwa penguasa suci seluruh dunia surga mendalam tanah suci 10.000 bunga akan digantikan olehku. Mendengar perkataan Lin Tianyi, tetua itu menghela nafas dan hanya bisa setuju. Namun, kurasa pria itu tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Lin Tianyi, kan? Dan segera, Lin Shuirou, Li Taibai dan Lei Wanyun datang dari tempat suci masing-masing. Lagi pula, alam rahasia kekacauan berada di wilayah tengah. Tentu saja, kita perlu datang ke wilayah tengah untuk menyelenggarakan kompetisi 4 orang suci. Pada saat yang sama, akan lebih baik untuk membahas hal-hal terkait di sini, di tanah suci 10.000 bunga. Tak lama kemudian, Lei Wanyun muncul di depan tanah suci 10.000 bunga dengan kilatan petir yang dahsyat. Setelah mencapai lingkup tanah suci 10.000 bunga, kilatan petir di tubuh Lei Wanyun menyatu. Dengan kedatangan Lei Wanyun,
Sedetik kemudian terlihat sosok hijau dari timur yang bergegas menuju tanah suci 10.000 bunga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sosok itu adalah Li Taibai yang terbang sambil membawa pedangnya. Setelah Li Taibai tiba, polo air biru terlihat dari utara dan datang ke sekitar tanah suci 10.000 bunga dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok anggun di dalamnya tentu saja Lin Shuiro. Melihat orang-orang lainnya berdatangan, Li Taibai tersenyum dan berkata, "Rekan-rekan Taois, lama tidak berjumpa. Memang, terakhir kali kita bertemu adalah saat itu." Lei Wanyun tersenyum dan berkata, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ekspresi mereka bertiga agak tidak wajar. Namun, mereka segera tidak peduli dengan kejadian ini. Seluruh dunia langit yang mendalam begitu besar, mereka tidak akan mengalami nasib sial untuk bertemu Wu Hao lagi. "Di mana lelaki tua itu? Murong Huang? Mengapa kau tidak melihatnya?" Lei Wanyun memikirkan sesuatu dan berkata sembarangan. Lagi pula, menurut keadaan normal, jika mereka bertiga muncul dengan cara yang begitu menonjol, Kaisar Murong seharusnya sudah muncul sejak lama. Tepat ketika Li Taibai dan yang lainnya merasa penasaran, Lin Tianyi perlahan muncul di hadapan mereka, dan setelah muncul, dia membungkuk kepada mereka dan menyapa. "Saya telah bertemu dengan 3 rekan Daois. Saya Lin Tianyi, guru suci baru dari Tanah Suci 10.000 bunga." Setelah mendengar perkataan Lin Tianyi, Li Taibai dan yang lainnya tercengang sejenak. Jelas mereka tidak menyangka bahwa penguasa suci Tanah Suci 10.000 bunga benar-benar akan berubah menjadi manusia dalam waktu sesingkat itu. Lupakan soal berubah menjadi manusia, mengapa itu hanya tahap awal dari seorang kaisar semu. "Anda adalah master suci baru dari Tanah Suci 10.000 bunga? Di mana Kaisar Murong?" Li Taibai sedikit mengernyit dan bertanya dengan beberapa keraguan. Lin Tianyi berkata dengan senyum tenang di wajahnya. "Tuan Suci Murong meninggal dunia karena suatu hal beberapa waktu lalu, jadi saya mengambil alih posisi Tuan Suci. Saya ingin tahu apakah ketiga rekan Daois masih memiliki masalah?" Meskipun Lin Tianyi merasa gugup di dalam hati, dia tetap berpura-pura santai di permukaan. Apa yang diwakilinya di belakangnya adalah Tanah Suci 10.000 bunga. Dan ia tidak boleh kehilangan muka Tanah Suci 10.000 bunga. Beberapa tetua pelindung juga mengamati semuanya dalam kegelapan. Selama ada yang salah, mereka akan segera bergegas keluar untuk mendukung Lin Tianyi. Singkatnya, Lin Tianyi tidak boleh terluka. Li Taibai dan mereka bertiga saling berpandangan, dan mereka dapat melihat keterkejutan di mata masing-masing atas kenyataan bahwa Kaisar Murong telah meninggal dunia. Bagaimanapun, Kaisar Murong berada di puncak status kuasi kaisarnya, dan dengan bantuan Fonu Tanglian, bahkan Kaisar Agung di tahap awalnya memiliki kekuatan untuk bertarung. Siapa yang bisa membuatnya bertahan? Dan walaupun Lin Tianyi berkata bahwa Kaisar Murong adalah inkarnasi, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa Kaisar Murong pasti meninggal karena suatu kecelakaan, dan itu juga buatan manusia. Lagi pula, Kaisar Murong berusia kurang dari 300.000 tahun, dan Kaisar Semu yang kuat memiliki masa hidup 600.000 tahun. Memikirkan hal ini, Li Taibai dan 3 orang lainnya tidak dapat menahan perasaan berat di hati mereka. Jika seseorang benar-benar membunuh Kaisar Murong, bukankah itu berarti mereka juga bisa dibunuh? Bab 74, Zaman Keemasan? Bab 74, Zaman Keemasan? Walaupun dalam hati saya merasa sedikit tidak nyaman atas kematian Kaisar Murong, itu hanya sesaat. Bagaimanapun, Kaisar Murong adalah orang kuat di era yang sama dengan mereka, jadi dia tentu akan merasa sedikit tidak nyaman jika dia jatuh sekarang. Bagaimanapun, kekuatan keempat guru suci mereka hampir sama. "Baiklah, Lin Tianyi, bisakah kau mewakili seluruh Tanah Suci 10.000 bunga? Atau haruskah kita biarkan para kaisar kuasi teratas lainnya keluar?" Tak lama kemudian, Li Taibai menjadi orang pertama yang berbicara. Lin Tianyi berkata dengan ekspresi tenang dan tersenyum. "Saya katakan, saya adalah guru suci dari Tanah Suci 10.000 bunga.
Jadi tentu saja saya dapat membuat keputusan tentang tanah suci 10.000 bunga. Meskipun Lin Tianyi hanya seorang kaisar kuasi tahap awal yang kecil, Li Taibai dan yang lainnya tidak percaya bahwa tanah suci 10.000 bunga akan mengalami kemerosotan sedemikian rupa sehingga seorang kaisar kuasi tahap awal akan menjabat sebagai guru suci setelah jatuhnya Kaisar Murong. Oleh karena itu, kemungkinan besar kematian Murong Huang ada hubungannya dengan Lin Tianyi, atau Lin Tianyi memerintahkan seseorang untuk membunuh Murong Huang. Bagaimanapun, kamu tetap harus berhati-hati saat berhadapan dengan Lin Tianyi di hadapanmu. Baiklah, kalau begitu, mari kita masuk dan bicara. Lei Wanyun berkata perlahan. Kemudian mereka bertiga memasuki tanah suci 10.000 bunga di bawah pimpinan Lin Tianyi. Adapun mengapa mereka berani memasuki tanah suci 10.000 bunga, itu karena Li Taibai dan yang lainnya membawa senjata kaisar dari tanah suci mereka sendiri. Dengan 3 senjata kaisar di tangan, mereka tidak percaya bahwa tanah suci 10.000 bunga berani menyerang mereka. Setelah berdiskusi, 4 tanah suci segera memutuskan hadiah yang akan diberikan oleh tanah suci mereka sendiri. Bagaimanapun, langkah 4 tanah suci adalah untuk membangkitkan minat para jenius di seluruh dunia langit mendalam untuk berpartisipasi. Hanya ada 2 cara untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Anda memiliki kekuatan dengan kekuatan setingkat kaisar di belakang Anda, atau Anda memiliki seorang jenius yang berhasil menembus alam suci sebelum berusia 1000 tahun. Hanya satu dari 2 kondisi ini yang perlu dipenuhi untuk berpartisipasi. Pada akhirnya, 100 orang teratas yang terpilih dapat memasuki Chaos Secret Realm. Ketika menyebut Chaos Secret Realm, ekspresi keempat orang yang hadir sedikit serius. Bagaimanapun, Chaos Secret Realm telah ada paling lama di seluruh dunia surga yang mendalam. Konon katanya dia adalah Kaisar Agung pertama di alam surga mendalam. Alam rahasia yang diciptakan oleh Kaisar Agung Kekacauan saat ia meninggalkan dunia surga yang mendalam untuk memilih penerus. Namun, jelaslah bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh Kaisar Agung Kekacauan sejak dibukanya alam rahasia kekacauan. Warisan Kaisar. Aku tidak tahu apakah ada orang di alam surga mendalam yang bisa mendapatkan warisan Kaisar Kekacauan Agung kali ini. Li Taibai mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri dengan nada melankolis. Mereka yang bisa menjadi penguasa suci semuanya adalah para jenius yang bisa menerobos ke alam suci sebelum mereka berusia 1000 tahun. Oleh karena itu, Li Taibai dan yang lainnya juga telah memasuki alam rahasia kekacauan. Tetapi tanpa kecuali, mereka belum menerima warisan dari Kaisar Agung Kekacauan. Ya, semakin banyak orang jenius di dunia langit yang mendalam dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Selalu terasa seperti sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Lei Wanyun juga mendesah dan mengerutkan kening. Pada zaman mereka, hanya sedikit orang yang berusia di bawah 1000 tahun yang mampu menerobos ke alam suci, namun belakangan ini, banyak sekali orang yang mampu menerobos ke alam Sejagung atau bahkan alam Raja Suci sebelum mereka berusia 1000 tahun. Oleh karena itu, Lei Wanyun sangat menyadari bahwa sesuatu mungkin sedang terjadi. Pada saat ini, Lin Tianyi tersenyum dan berkata, "Hal buruk apa yang bisa terjadi? Semakin banyak orang jenius, mungkin itu bukan hal buruk bagi dunia surga mendalam kita. Semakin banyak orang jenius, mungkin seseorang dapat menerobos ke Kaisar Agung dan membuktikan kepada kita bahwa jalan menuju Kaisar tidak terputus." Mendengar kata-kata Lin Tianyi, Li Taibai dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu tersenyum dan membungkuk. Tetapi rekan Dawis Lin benar, sayalah yang menunggu Perdana Menteri. Baiklah, sekarang setelah kompetisi ini diputuskan, aku, Tanah Suci 10.000 bunga, akan mulai merilis berita ke dunia surga mendalam mulai besok, memberitahu dunia surga mendalam tentang kompetisi antara 4 orang suci yang bangga. Melihat Lin Tianyi berbicara, Li Taibai dan yang lainnya juga berdiri, mengeluarkan ponsel mereka dan memposting berita tentang kompetisi 4 orang suci di Weibo, menyebabkan kegemparan di seluruh dunia surga yang mendalam. Meskipun banyak orang telah bergabung dengan pasukan besar,
masih banyak orang yang tidak tahu apapun tentang kompetisi 4 orang suci. Ini seperti remaja yang tinggal di pedesaan tidak pernah tahu apa itu istana anak-anak, atau bahkan mendengarnya. Setelah berita tentang Li Taibai dan lainnya dikirim, jumlah komentar di bawahnya dengan cepat mencapai 99. Semuanya terkejut dan bersemangat. Lagi pula, bagi banyak kultivator independen, berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci jelas akan membuat mereka terkenal. Kesempatan bagus untuk menghasilkan jutaan. Apa? Apa itu kompetisi 4 orang suci? Kenapa aku tidak tahu apapun tentangnya? Di atas, kalian sudah ketinggalan zaman. Kompetisi 4 orang suci adalah kompetisi dunia surga mendalam yang dipimpin oleh 4 tanah suci. Selama kalian berada di peringkat 100 teratas dalam kompetisi 4 orang suci, kalian dapat memasuki legenda. Alam rahasia kekacauan. Tunggu sebentar, apa itu alam rahasia kekacauan? Lupakan saja, kamu harus pergi ke Kiandu, kamu bisa menemukan semuanya di sana. Tak lama kemudian, para pembudidaya melon di internet mengetahui berita itu, dan mereka semua menjadi bersemangat. Bagaimanapun, itu adalah peristiwa besar yang dapat memengaruhi seluruh dunia langit yang mendalam. Saya orang suci berusia 500 tahun. Bisakah saya berpartisipasi? Di atas sana, kau lebih rendah. Aku berhasil menembus alam suci pada usia 300 tahun. Kurasa aku seharusnya bisa mendapat peringkat bagus di kompetisi 4 orang suci. Kalian semua rendah sekali. Aku sudah mencapai puncak kesucian di usia 150 tahun. Siapa lagi yang ada di sana? Itu juga merupakan ledakan kompetisi 4 orang suci yang secara langsung meledakkan banyak jenius alam surga yang mendalam, yang semuanya telah menerobos ke alam suci ketika mereka berusia di bawah 1000 tahun. Ini membuat Li Taibai dan yang lainnya tercengang. Lagi pula, menurut keadaan normal, selama kamu bisa menerobos ke alam suci sebelum Chitosa, tidak ada masalah dalam menerobos ke alam tertinggi. Bahkan alam kaisar semu pun bisa menerobos dengan kerja keras. Dilihat dari situasi saat ini di malam hari, setidaknya ada puluhan ribu orang yang mengatakan bahwa mereka berhasil mencapai alam suci sebelum Chitosa. Meskipun beberapa di antaranya mungkin salah, sangat mungkin sebagian besarnya benar. Saya sungguh menantikan kompetisi 4 orang suci 5 tahun dari sekarang. Jejak harapan melintas di mata Li Taibai, dan pada saat yang sama ada jejak kekhawatiran jauh di matanya, kekhawatiran tentang masa depan. Di sisi lain, setelah membahas hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi 4 orang suci, Lin Shuiro juga kembali ke tanah suci Rousui. Tepat setelah Lin Shuiro kembali, dia melihat tetua agung berjalan ke arahnya. Saat melihat tetua agung, Lin Shuiro merasakan firasat buruk di hatinya. Seperti yang diduga, tetua agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara saat mereka bertemu. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Pergilah dan temui orang suci itu. Orang suci itu berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Anda sekarang. Baiklah, aku mengerti. Pergi ke sana sekarang. Mendengar bahwa itu memang putrinya, secercah ketidakberdayaan melintas di antara alis Lin Shuiro, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu yang sangat buruk. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah putrinya, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berjalan menuju area terlarang di tanah suci Rousui. Bab 75, Lindong. Bab 75, Lindong. Ketika Lin Shuiro tiba di daerah terlarang tanah suci Rousui, dia melihat ada dunia kecil di daerah terlarang itu, yang dibuka oleh Lin Shuiro. Ada banyak sekali formasi di sekitar dunia kecil itu. Sepertinya ada sesuatu yang ditawan. Dan jelas bahwa Lin Zixin ada di dalam formasi. Sebelum tiba di dunia kecil, Lin Shuiro melambaikan tangannya, melepaskan formasi yang memenjarakan dunia kecil, dan kemudian langsung memasuki dunia kecil. Di dunia kecil, sosok Lin Zixin terlihat duduk bersila dan berlatih di kedalaman dunia kecil. Dilihat dari aura di tubuh Lin Zixin, jelas bahwa Lin Zixin telah berhasil menerobos ke alam kaisar semu. Seolah merasakan kedatangan Lin Shuiro, Lin Zixin perlahan membuka matanya dan menatap Lin Shuiro dengan tatapan penuh permintaan maaf,
tetapi dia masih berkata dengan tegas. Bu, aku ingin melihat Donger. Setelah mendengar kata-kata Lin Zixin, Lin Shuiro sedikit mengernyit dan mendesah tak berdaya. Tidak bisakah kau mematuhi tenggat waktu 10 tahun itu? Kau harus tahu bahwa untuk mempertahankan posisimu sebagai orang suci, hukuman penjara 10 tahun ibuku sudah dianggap sebagai waktu yang sangat singkat. Tapi 10 tahun telah berlalu dan Donger telah tumbuh dewasa. Aku tidak bisa membiarkan anakku menghabiskan masa kecilnya tanpa aku di sisinya. Tubuh Lin Zixin dipenuhi dengan kemuliaan cinta keibuan dan dia berkata tanpa ragu. Tetapi wajah Lin Shuiro tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak dengan suara pelan. Omong kosong, Donger memiliki janin dao bawaan di dalam dirinya. Dia akan menjadi kandidat untuk memimpin tanah suci Rousui kita menuju kejayaan. Dan kamu juga perlu tahu bahwa kamu tidak bisa terlalu memanjakan Donger. Donger membutuhkannya sebelum dia berusia 8 tahun. Letakkan fondasi yang baik sehingga saat-saatnya tiba, Anda dapat mulai berlatih dan terbang ke angkasa. Ini adalah pertama kalinya Lin Zixin melihat ibunya seperti ini. Ekspresi wajahnya tidak bisa menahan senyum, dan pikirannya kembali ke waktu sebelumnya. Tidak lama setelah dia bersiap mundur untuk menyerang Kaisar Semu, Lin Zixin merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa dia benar-benar mengalaminya. Awalnya, Lin Zixin ingin menyingkirkannya. Bagaimanapun, dia akan memimpin seluruh tanah suci Rousui menuju masa depan yang lebih gemilang. Jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan masalah cinta di antara anak-anak ini? Namun, tepat ketika Lin Zixin hendak menggugurkan janin di dalam perutnya, dia ragu-ragu. Anak itu tidak bersalah, dan dia tidak bisa membiarkan anak itu mati karena dia. Setidaknya dia harus memberi anak itu kesempatan untuk memilih. Jadi secara kebetulan, Lin Zixin lahir saat dalam pengasingan. Melihat bayi imut itu dengan mata masih terpejam di pelukannya, Lin Zixin membeku di tempat. Ini adalah pertama kalinya dia menggendong seorang anak, dan itu adalah anaknya sendiri. Ledakan emosi yang disebut cinta keibuan memenuhi hatinya tanpa disadari. Karena tidak tahu nama Wu Yifan, Lin Zixin hanya bisa membiarkan anak itu mengikuti nama marganya sendiri dan menamainya Dong. Ia berharap anak itu akan menjadi pribadi yang lincah dan aktif, jadi ia menamainya Lindong. Akan tetapi, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Lin Zixin berhasil mencapai alam kuasi kaisar. Pergerakan di sini pun tak dapat dibendung selama masa kesengsaraan melampaui. Lin Shuiro dan yang lainnya yang datang juga melihat Lindong, dan mereka langsung marah. Kalian harus tahu bahwa Lin Zixin adalah orang suci tanah suci Rousui. Akan sangat memalukan jika ada rumor bahwa orang suci tanah suci Rousui hamil di luar nikah. Itu adalah wajah tanah suci Rousui. Oleh karena itu, setelah diskusi bulat oleh Lin Shuiro dan yang lainnya, akhirnya diputuskan bahwa hukuman Lin Zixin adalah 10 tahun penjara, dan selama masa tersebut, ia tidak diperbolehkan menemui anak-anaknya. Ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang sangat berat bagi Lin Zixin, tetapi tidak mungkin, ini sudah merupakan hukuman yang sangat ringan. Jika itu adalah orang suci lainnya, saya khawatir mereka sudah lama dihapuskan setelah kejadian seperti ini. Dimanapun mereka berada, yang terpenting bagi pasukan adalah wajah, dan tanah suci tidak terkecuali. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui bahwa fisik Lindong adalah janin dao bawaan yang legendaris, yang merupakan fisik legendaris yang paling dekat dengan Tao. Dengan kata lain, jika Lindong mulai berlatih, Kaisar Agung pasti bukan puncak baginya. Jadi setelah menemukan masalah ini, Tanah Suci Rousui diam-diam melatih Lindong dengan upaya agar Lindong dapat mulai berlatih dengan lancar. Tetapi, aku tidak ingin anakku menjadi alat Tanah Suci Rousui. Mata Lin Zixin tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Saat ini, dia bukan lagi orang suci di Tanah Suci Rousui, melainkan seorang ibu yang sangat sederhana. Lin Shuiro juga memalingkan mukanya, merasa sedikit tak tertahankan, tetapi masih berkata dengan nada yang kuat.
Bersabarlah sedikit lagi. Bagaimanapun, hanya ada 5 tahun lagi. Kau akan keluar dalam 5 tahun, dan saat itu kau akan mewakili Tanah Suci Rousui untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 orang suci. Setelah itu, Lin Shuiro tidak lagi mempedulikan reaksi Lin Zixin dan meninggalkan dunia kecil itu. Tanah Suci Rousui bukan satu-satunya miliknya. Dia juga perlu mengkhawatirkan para tetua lainnya dan memberi mereka muka, jadi 10 tahun penjara dianggap hukuman yang paling ringan. Bagaimanapun, Lin Zixin baru saja menerobos ke tahap kuasi kaisar, dan dia hanya perlu meluangkan waktu 10 tahun untuk menenangkan diri. Lin Zixin menatap kepergian ibunya, hatinya dipenuhi rasa bersalah terhadap Lindong. Anakku, maafkan aku. Ibuku yang merasa kasihan padamu dan tidak bisa menemanimu. Tunggu saja, ibuku akan segera pergi mencarimu, dan dia akan selalu berada di sampingmu. Tetapi tak lama kemudian Lin Zixin seakan teringat sesuatu lagi, dan merasakan kesedihan dalam hatinya. Saya tidak tahu bagaimana keadaanmu, tetapi mungkin kamu tidak tahu bahwa kami punya anak. Kalau kamu tahu, saya harap kamu bisa datang ke rumah kami. Lupakan saja. Lebih baik jangan menyerah. Ibu terlalu kuat. Kamu tidak sebanding dengannya. Sebaiknya kamu hidup dengan baik. Seolah teringat sesuatu, Lin Zixin merasa putus asa di dalam hatinya. Dilihat dari seberapa besar kasih sayang ibunya, jika Wu Yifan benar-benar muncul di hadapan ibunya, maka ibunya benar-benar akan membunuh Wu Yifan. Tentu saja, kecuali ada kekuatan di belakang Wu Yifan yang dapat menyaingi Tanah Suci Rousui, ini ditolak oleh Lin Zixin di awal. Lagi pula, jika benar-benar ada kekuatan di belakang Wu Yifan yang dapat menyaingi Tanah Suci Rousui, maka itu tidak akan mungkin. Adapun dikejar olehnya. Di sisi lain, setelah meninggalkan dunia kecil, Lin Shuiro teringat sesuatu, tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, lalu berjalan menuju suatu tempat di Tanah Suci, dan segera tiba di sebuah gunung besar. Ketika tiba di gunung, Lin Shuiro tidak dapat menahan senyumnya. Dia segera tiba di depan sebuah rumah besar, dan melihat 2 pengawal dari alam Raja Suci berdiri di depan rumah besar itu. Setelah melihat Lin Shuiro datang, dia segera berkata dengan hormat, "Aku sudah bertemu dengan Tuhan yang Maha Suci. Nah, bagaimana kabar Tuan Putra Kudus sekarang?" Lin Shuiro melambaikan tangannya, lalu bertanya dengan nada tenang. Setelah mengetahui bahwa Lindong memiliki tubuh suci janin dao bawaan, Lin Shuiro mengatasi semua keberatan dan memutuskan untuk menjadikan Lindong sebagai putra suci Tanah Suci Rousui. "Ya Tuhan, Putra Kudus juga sangat pendiam hari ini, hanya bermain sendiri." Salah satu Raja Suci yang kuat segera melaporkan laporan itu. Lin Shuiro mengangguk dan berjalan masuk. Bab ke-76. Bab 76, apakah saudara laki-laki dan perempuan tahu di mana ayahku berada? Setelah Lin Shuiro memasuki halaman, dia melihat sesosok tubuh kecil berlari kencang di halaman, dan di belakangnya ada 2 sosok yang mengejarnya, mengingatkannya sambil mengejar. "Putra Suci, harap berhati-hati." Melihat pemandangan ini, Lin Shuiro mendesah tak berdaya, lalu berbicara. "Bergerak!" Mendengar suara Lin Shuiro, senyuman di wajah Lindong menghilang, lalu dia menunduk, menatap Lin Shuiro dan berbicara dengan nada agak takut. "Nenek!" Tak lama kemudian, Lin Shuiro datang mendekati Lindong, berlutut dan meletakkan tangannya di bahu Lindong sambil berbisik pelan. "Donger, kamu sudah dewasa. Kamu harus tahu apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Kamu menanggung masa depan seluruh Tanah Suci Rousui, jadi kamu harus ingat bahwa kamu bekerja lebih keras daripada yang lain. Mengerti?" "Aku tahu, Nenek." Lindong menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada agak takut. Melihat ini, Lin Shuiro merasa sedikit tidak berdaya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia adalah Master Suci Tanah Suci Rousui, dan segalanya harus dipertimbangkan untuk masa depan Tanah Suci Rousui. Setelah bertemu Lindong, Lin Shuiro menatap kedua Raja Suci yang kuat di sampingnya,
yang telah ia atur untuk merawat Lindong dan memandikannya dengan obat, lalu berkata perlahan, "Kalian berdua harus memastikan keselamatan putra suci. Jika terjadi sesuatu pada putra suci, hanya kalian yang akan kuminta. Ya, Tuhan yang Maha Suci." Ketika kedua ahli Raja Suci mendengar kata-kata Lin Shuiro, mereka mengangguk cepat dan setuju. Lin Shuiro sendiri memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah bertemu dengan Lindong, Lin Shuiro pergi. Setelah melihat Lin Shuiro pergi, Lindong tampak tenang. Ia menatap kedua sosok di sampingnya dan berbicara dengan lembut. "Kakak Linmu, kakak Chanyu, aku lelah. Ayo kembali dan istirahat, oke? Jika putra suci lelah, maka kembalilah dan beristirahatlah terlebih dahulu. Tetapi akan ada pemandian obat dalam 3 jam. Putra suci, kau tidak boleh menolaknya." Linmu menatap Lindong dan berkata dengan tegas. Mendengar ini, Lindong tampak terluka, tetapi dia hanya bisa setuju. Namun, dia segera teringat sesuatu. Lindong menatap Linmu dengan sedikit kelicikan di matanya dan berkata dengan nada genit. "Kakak Linmu, bisakah kamu memberiku ponselmu untuk aku mainkan? Untuk apa kamu menginginkan itu?" Linmu sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun mereka semua adalah ahli tingkat Senking, iklan kamar dagang Wu terlalu kuat, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membeli satu. Kemudian, saya menjadi kecanduan. Lin Shuiro tidak memiliki persyaratan apapun, jadi mereka semua datang ke sini dengan ponsel mereka. Lindong memperhatikan mereka bermain dengan ponsel mereka saat dia bosan, jadi dia memikirkan sesuatu dan ingin mengambilnya dari tangan mereka sebagai alasan. Ponsel menggunakan ini untuk mencapai tujuannya sendiri. Bukankah ini terlalu membosankan? Aku tidak melakukan apapun kecuali mandi obat dan berolahraga sepanjang hari. Aku hampir mati. Jika aku tidak bersantai sejenak, aku merasa pikiranku tidak akan terbuka lagi. Kau mampu menanggung dampaknya pada praktikku saat itu. Apakah ini tanggung jawab? Wajah Lindong penuh dengan rasa iba, sungguh tak tertahankan. Tapi Linmu telah menjadi manusia selama ribuan tahun, jadi bagaimana mungkin dia menerima tipu daya Lindong? Tepat ketika Linmu hendak menolak dengan tegas, Chanyu di samping berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Linmu, jika pikiran putra suci tidak terbuka dan praktiknya terpengaruh, guru suci pasti akan menghukum kita jika dia mengetahui masalah ini. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Ini hanya ponsel. Biarkan putra suci memainkannya sebentar. Itu tidak relevan." Mendengar Chan Yudu berbicara, Linmu ragu-ragu sejenak, tetapi dia hanya bisa setuju. Ini hanya masalah waktu sebentar saja, dan tidak akan menimbulkan masalah apapun. "Ya, kamu hanya bisa bermain sebentar, dan kamu tidak bisa bermain lagi setelah 1 jam. Pada akhirnya, Linmu mengalah dan menyerahkan ponsel yang tidak terkunci itu kepada Lindong. Setelah menerima telepon, Lindong merasa gembira. Dia memeluk Linmu dan Chanyu dan saling mencium dengan genit. "Saya tahu Suster Linmu dan Suster Chanyu adalah yang terbaik. Baiklah, cepatlah bermain. Kami akan mengembalikannya dalam 1 jam." Setelah Linmu dan Chanyu selesai berbicara, mereka turun untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mandi obat, meninggalkan Lindong sendirian bermain dengan ponselnya. Setelah Linmu dan Chanyu pergi, Lindong cepat-cepat menggeser layar ponselnya, segera menemukan Dowing, mengkliknya, dan bergumam sambil mengoperasikannya. "Saya ingat seharusnya dilakukan seperti ini, oke?" Segera, Lindong menemukan apa yang ingin ia operasikan dan langsung memulai siaran langsung. Mungkin karena Linmu adalah seorang selebritas internet dengan sedikit penggemar, banyak penonton yang datang begitu siaran langsung dimulai. Tentu saja, mereka datang karena Linmu. Hanya saja Linmu yang mencintainya tidak melihatnya, tetapi yang dilihatnya adalah seorang anak yang sangat lucu. "Hah? Aku salah masuk ruangan. Bukankah ini ruang siaran langsung Dewi Linmu? Kenapa ada anak kecil yang muncul? Ada yang salah, kenapa ada anak-anak? Lupakan saja anak-anak,
Kenapa mereka begitu imut? Aku benar-benar ingin memeluk dan mencium mereka seperti orang gila. Tunggu sebentar, anak ini muncul di ruang siaran langsung Dewi Linmu, yang berarti dia melakukan siaran langsung dengan ponsel Dewi Linmu. Ini membuktikan bahwa dia seharusnya adalah seseorang yang dikenal Dewi Linmu, jadi kasusnya terpecahkan. Dia adalah anak Dewi Linmu. Apa? Gadis Linmu punya anak? Patah hati. Melihat jumlah orang di ruang siaran langsung telah mencapai 100.000 yang mengerikan, Lindong juga tahu bahwa waktunya telah tiba, jadi dia sengaja berpura-pura imut dan berkata, "Tidak, saudara-saudari, tebakan kalian salah. Aku bukan anak dari saudari Linmu, aku punya orang tua sendiri. Namaku Lindong." Setelah mengetahui bahwa anak ini bukan anak Linmu, semua biksu laki-laki di ruang siaran langsung menghela napas lega. Lagi pula, semua persona daring Linmu adalah Dewi Lajang. Jika Lindong benar-benar anak Linmu dan netizen lainnya hanya akan merasa telah ditipu oleh Linmu. Tepat ketika mereka bertanya-tanya mengapa Lindong menggunakan ponsel Linmu untuk membuka ruang siaran langsung, Lindong mengambil inisiatif untuk berbicara. Sebenarnya, ada yang ingin aku tanyakan selama siaran langsung ini. Ayahku hilang dan ibuku juga dikurung. Aku ingin tahu di mana ayahku. Bisakah kau datang dan menyelamatkanku? Dan ibuku adalah orang suci dari tanah suci Rosui, Lin Zixin. Begitu Lindong memberitahukan berita itu, seluruh jaringan menjadi heboh. Pias, harap tambahkan pengaturannya. Dunia surga yang mendalam adalah benua yang utuh. Jadi Anda tidak perlu membandingkannya dengan benua yang menutupi langit. Kaisar Agung dapat menghancurkan domain bintang, tetapi ukuran dunia surga yang mendalam bergantung pada tempatnya. Ukurannya sebesar seluruh Bima Sakti. Bima Sakti 12.000 kali lebih besar dari tata surya. Bukanlah suatu masalah bagi Kaisar Agung untuk menghancurkan suatu wilayah seluas seluruh tata surya dengan satu pukulan penuh. Maka tak perlu dikatakan lagi bahwa Kaisar Agung itu lemah. Itu hanya pendapat penulis. Deskripsi tersebut membuat Anda merasa bahwa Kaisar Agung itu lemah. Ada juga hal-hal seperti teknologi. Ini bukan alur utama, hanya bisa dikatakan sebagai alur cabang, dan ini bahkan bukan alur cabang. Ini hanya ditulis untuk selera buruk penulis, atau untuk memuaskan hiburan harian sang tokoh utama. Dengan kata lain, jika suatu hari penulis bertransmigrasi ke dunia yang serupa, ia akan giat mengembangkan teknologi, jadi jangan berpegang pada titik ini lagi. Terima kasih.